Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tribun Kaltim menulis berita Prabowo kunjungi Erick Thohir di tengah isu Gibran terancam batal jadi cawapres. Cari pengganti? Tanda tanya. Ya, kita semua sedang menunggu putusan MK. Apakah akan memutuskan bahwa Anwar Utsman itu melanggar kode etik atau tidak? Kalau putusannya melanggar kode etik, kalau putusannya bersalah, maka Gibran tidak bisa melenggang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan Prabowo hanya dikasih 1 hari untuk mencari pengganti Gibran Raka Buming Raka. Dan saya pribadi sangat mendukung bila pada akhirnya Prabowo Subianto menggandeng Erick Thohir. Dan itu saya kira komposisi yang cukup ideal, ya. Prabowo dengan Erick daripada dengan Gibran di tengah isu kemudian sekarang justru buruk sekali bagi Presiden Jokowi dan keluarganya. Bayangkan bila kemudian Gibran tidak maju, tidak ikut maju. Dan saya kira framing publik sudah tahu bahwa Presiden Jokowi dengan fakta kehadiran Gibran, dengan fakta kehadiran Kaisang, kita sudah tahu kok Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Wes. Ya, kalau kemudian tujuannya itu, maka kita sudah tahu. Atau paling tidak Jokowi faktanya mendukung 2 orang untuk maju. Yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto. Wes. Isu itu sudah kita dapatkan, sudah kita pahami, sudah kita ngerti. Karena memang kedua capres ini yang akan di dalam cita-citanya, di dalam tujuannya, di dalam kemudian visi misi ke depannya itu melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Maka saya kira akan sangat terhormat dan akan mendapatkan simpati publik bila pada akhirnya Gibran tidak jadi maju bersama Prabowo Subianto dan Prabowo ngambil Erick Thohir. Wes pokoknya tumpah ruah menurut saya ya. Pada akhirnya akan limpahan simpati publik kepada Prabowo Subianto. Dan itu wes untungnya banyak banget ya. Dan saya kira Jimli Asyidiki kalau kita melihat rangkaian persidangan dari awal sampai hari ini selalu mengeluarkan statement yang mengarah kepada akan dihadirkannya kesimpulan Anwar Utsman bersalah, Anwar Utsman melanggar kode etik, maka otomatis Gibran tidak bisa maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Bukan berarti kita benci loh ya kepada Gibran. Kenapa kita teriak-teriak dari kemarin? Karena saking cintanya kepada Jokowi dan jangan sampai Gibran itu menjadi putus reputasi politiknya gara-gara persoalan ini. Putus simpati publik kepada dia gara-gara persoalan ini. Bahkan bukan hanya kepada Gibran tetapi kepada Presiden Jokowi ini kan yang kita tidak harap-harapkan. Sementara Presiden Jokowi sudah membangun Indonesia banyak sekali 10 tahun ini. Ya, dan kita harapkan pemimpin, penerus keluarga Jokowi juga ikut andil di dalam membangun Indonesia seperti bapaknya. Gitu loh. Tetapi untuk saat ini, apalagi menyodorkan Gibran sebagai cawapres, apalagi dengan proses-proses kegaduhan seperti ini, jelas ini akan menghadirkan kekecewaan dari pendukung Presiden Jokowi kepada keluarga. Karena memaksakan fakta, gitu ya. Begitu, kita lihat dulu Prabowo Subianto dengan Erick Thohir nih. Saya merasa sangat terhormat ya, kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya, makan bersama istri dan anak-anak saya. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Kehormatan juga bagi saya, kehormatan saya diundang. Bahkan tadi anak saya yang perempuan Asia nitip mimpinya dia ke Bapak. Ya. Indonesia hijau. Ke depan hijau. Green Indonesia. Green Indonesia. Anak-anak laki saya tadi bicara Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja. Jadi Pak terima kasih, saya akan support Pak Prabowo ya.
karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi kita. Ada pembahasan khusus nggak Pak Erik? Enggak, tadi Pak Prabowo silakan kita ketawa-ketawa aja Pak dalam. Hobinya banyak sama. Iya kan? Senang olahraga, senang apa? Army. Aksi. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erik diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erik sudah kerjasama dalam kabinet. Justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erik, didukung. Dan alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erik seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Termasuk sepak bola. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Prabowo tadi cerita waktu beliau kuliah kapten tim sepak bola di Inggris. Baru tahu tadi Pak. SMA. Tapi banyak kalahnya. Bismillah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pembahasan Pak Erik di TPN Pak. Saya tidak belum bicara itu. Insya Allah gitu. Pak izin selfie Pak. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Osman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jibli Asidik pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Oke, jelas. Saya katakan lagi. Ini komposisi yang cukup lengkap bila pada akhirnya Prabowo berpasangan jadinya dengan Erick Thohir. Ya. Wis pokoknya. Keren lah. Kalau pada akhirnya dengan Erick Thohir. Bayangkan satu kali lagi. Erick itu kalau mau mengambil suara dari NU ya, maka akan sangat lebih bisa diharapkan basis suara NU itu mendukung Erick Thohir daripada Gibran. Ada alasan cukup ideologis bila Prabowo ngambil Erick Thohir dan warga NU milih. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama Erick Thohir itu udah masuk Banser, ya. Dan kemarin di Harlah 1 Abad NU, Erick Thohir menjadi ketua panitia. Maka mesin politik NU, mesin politik Ansor akan sangat dimungkinkan bisa dipakai untuk kemudian di akar rumput memilihnya. Ngerti nggak? Daripada dengan Gibran. Karena dengan Gibran itu nggak ada alasan ideologis. Susah. Nggak ada alasan ideologis. Kalau dengan Erick Thohir, ada alasan ideologis. Kepada Mahfud MD, ada alasan ideologis. Ya, ada alasan ideologis. Kenapa milih Ganjar? Kenapa milih Mahfud MD? Ada alasan ideologis. Kenapa tidak milih Anies? Karena ada alasan ideologis. Kenapa nggak pilih Gibran dan Prabowo? Karena nggak ada alasan ideologis. Kan gitu ya. Jadi sangat cocok, lengkap, dan ya komposisinya cukup baik lah dibanding dengan Gibran. Dan limpahan simpati akan tumpah ke Prabowo Subianto. Kepada Presiden Jokowi akan kembali kepercayaan publik bila Gibran pada akhirnya tidak maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kita lihat aja. Atau apakah ini memang desain dari awal? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya kira
Jimli As-Sidiki dengan rangkaian cerita di awal persidangan sampai hari ini akan menghasilkan konklusinya Anwar Usman bersalah dan pada akhirnya Gibran tidak bisa maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kalau kita melihat rangkaian cerita secara idealnya ya, bukan kita mendahului putusan MK, tetapi tafsiran kita nggak apa-apa kan, pengamat bebas-bebas aja. Saya yakin kenapa? Karena disandarkan pada cerita di awal persidangan sampai hari ini. Selalu mengutuk proses putusan kan itu. Jimli As-Sidiki itu selalu mengutuk proses putusan loh. Dan segala macamnya. Keributan selalu diungkap, kekacauan diungkap, permasalahan-permasalahan dia sebutkan. Bayangkan. Jimli As-Sidiki berbicara seperti itu di dalam proses rangkaian cerita di awal pemeriksaan persidangan Anwar Usman. Maka saya membayangkan dengan proses awal persidangan sampai hari ini, minimal ya, Jimli As-Sidiki akan mengatakan bahwa Anwar Usman resmi bersalah dan Gibran tidak bisa maju dan pada akhirnya Prabowo akan berpasangan dengan Erick Thohir. Kita akan lihat ke depannya nanti. Kita akan lihat ke depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.